Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiy wa rasula. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan keriban Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak-jejak beliau mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga tidak terasa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, tadarus Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan yang luar biasa hari ini, kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu bersama. Alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Fikri Fatullah. Beliau adalah founder dari Kirim.email yang cukup terkenal, yang cukup luar biasa lah. Produk-produknya sudah banyak digunakan untuk para pembisnis-pembisnis. Insya Allah hari ini bersama saya Ruli Firmansyah sebagai moderator akan memandu acara kita pada kali ini kurang lebih sampai jam 2:30. Sebelumnya kita awali mari dengan pembacaan basmalah agar mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Sedekah Online dan juga PPP Darul Quran yang telah menyelenggarakan acara webinar kali ini. Semoga Sedekah Online, PPP Darul Quran, dan Kirim.email terus memberikan manfaat untuk umat. Perlu diketahui juga bahwa Sedekah Online adalah platform penghimpunan dana dan sedekah secara online, crowdfunding, untuk program-program yang dilaksanakan oleh lembaga PPP Darul Quran yang fokus utamanya adalah tahfizul Quran. Jadi untuk mencetak para penghafal Quran di Indonesia bahkan di luar negeri seperti Palestina. Kemudian ada bidang dari sosial dan kemanusiaan serta pengembangan masyarakat. Jadi sedekah online ini tercipta adalah untuk memudahkan para donatur PPP Darul Quran dan seluruh masyarakat yang ingin menyalurkan sedekahnya melalui program-program PPP Darul Quran. Namun teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan materi yang luar biasa hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, perlu diketahui juga bahwa sedekah online bersama dengan Mas Fikri Fatullah, founder Kirim.email, mengajak teman-teman semua untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang saat ini terkena dampak social distancing akibat virus COVID-19. Insya Allah dengan teman-teman menyiapkan sedekah terbaik yang melalui sedekah online, insya Allah investasi webinar kali ini akan disedekahkan melalui sedekah online untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan. Alhamdulillah kemarin PP Darul Quran dan juga sedekah online telah menyampaikan amanah donasi dari teman-teman semua, sobat-sobat baik sedekah online, kepada guru-guru ngaji yang berada di daerah Cinere Gandul. Teman-teman semua, terima kasih kami ucapkan. Begitu juga dengan narasumber kita yang alhamdulillah memberikan kesempatan hari ini untuk bisa berbagi ilmu. Teman-teman juga dapat mempersiapkan semua pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan, bisa langsung nanya dan ataupun bisa ngechat langsung di chat Zoom-nya. Oleh karena itu yuk teman-teman kita simak materi yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Mas Fikri Fatullah, founder dari Kirim.email terkait tema mengoptimalkan work from home studi kasus Kirim.email. Kepada Mas Fikri kami persilahkan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas ya suara saya ya? Jelas Mas. Udah jelas ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih buat Sedekah Online, terima kasih buat Mas Fahri, buat Mas Ruli yang sudah mengundang saya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Materi saya mungkin nggak gitu banyak, jadi mungkin kalau mau digali ya kita diskusi ya, kita bisa tanya jawab, nanti kita bisa makin ditanya, ntar mungkin makin dalam materi. Jadi mungkin yang ada pertanyaan monggo, karena saat saya mulai ini 2015 itu yang saya lakukan sangat tidak populer ya. Dan banyak yang meragukan, banyak yang ngetawain, wah mana bisa perusahaan nggak ada kantornya gitu loh ya. Ya bisa, alhamdulillah 5 tahun kemudian qadarullah terbukti kita berjalan masih nggak berkantor. Ya jadi alamat kantor kita hanya virtual office.
berhubung alamat kantor kita hanya virtual office, jadi kita bisa pilih lokasi paling premium yang ada di kota manapun di Indonesia. Gitu. Jadi kalau Anda lihat alamat kantor kita itu lokasi yang sangat premium di Bandung, ya padahal kita cuman virtual doang, kita nggak ngantor di situ. Jadi kantor yang alamat yang Anda lihat itu hanya untuk bikin PT kemarin saya bikin, dan tetap bisa menerima surat fisik, ya. Jadi surat-surat dari klien seperti surat perjanjian dan segala macam masih dikirim ke situ. Dan telepon juga masih bisa ada yang terima. Di sana ada resepsionis yang terima telepon, tapi ya selain dari situ ruangannya hampir nggak pernah dipakai. Setahun mungkin saya ke sana cuma 1 kali atau 2 kali, itu juga cuma meeting sama klien doang gitu loh ya. Klien yang ingin ketemu saya di kantor gitu loh ya. Nah, saya akan berbagi pengalaman. Judulnya saya akan studi kasus lah ya, berbagi pengalaman apa yang kami lakukan, bagaimana cara kami komunikasi, bagaimana kok bisa nggak ada salah paham gitu kan ya. Ya bukan nggak ada sih, salah paham pasti ada mungkin bagi semua perusahaan, cuman alhamdulillah kita sangat minim lah ya. Saya kenalan dulu mungkin, nama saya Fikri, saya founder Kirim.email, layanan email marketing. Ya, jadi dulu startnya kami kerja remote itu bukan mau gaya-gayaan, Mas, bukan mau lucu-lucuan, enggak, tapi karena dulu nggak punya duit. Ya, jadi dulu duitnya pas-pasan waktu mau bikin Kirim.email, ya, saya kepikiran dulu saya sebelum mulai Kirim.email, saya ada bisnis yang lain gitu kan ya, tapi karena dulu saya lihat konversinya paling tinggi di email, saya fokus ke email, ya, tapi layanan email marketing seperti Mailchimp, mungkin pernah dengar ya Mailchimp, GetResponse, itu selalu nge-ban saya gitu loh. Saya bikin akun di-ban, saya bikin akun di-ban, saya bikin akun di-ban dengan alasan yang tidak jelas. Mereka bilang saya spam, mereka bilang saya begini-begitu, padahal saya bisa buktikan bahwa yang database yang saya dapatkan itu tanda petik halal lah gitu ya. Terus isi emailnya juga masih relatif nggak ekstravaganza, mungkin yang pernah baca email saya mungkin tahu ya, isi email kami biasa banget gitu loh ya. Tapi saya di-ban juga gitu loh, dengan alasan, wah Indonesia nih IP-nya, sampai ada teman saya orang IT itu ngomong, iya Mas, Indonesia emang IP-nya busuk kata orang gitu. Busuk tuh artinya sudah terlalu sering digunakan untuk penipuan, spam dan lain-lain. Jadi Mailchimp saat itu sudah skeptis sama kami, hanya karena kami berada di Indonesia gitu loh ya. Itu buat saya nggak adil, saya nggak terima itu ya, saya nggak terima digituin sama perusahaan asing gitu kan ya. Akhirnya saya putuskan cukup, saya bikin sendiri, setelah saya di-ban sama 11 layanan email marketing ya, cukup saya bikin sendiri, saat itu nggak ada niat dijual, ya saya hanya bikin aja. Saya masih menjalankan bisnis yang lama dengan platform email marketing yang saya buat sendiri saat itu, bukan saya yang buat juga, yang buat orang gitu kan ya. Akhirnya teman-teman saya mulai nanya, "Mas pakai apa? Mas pakai apa? Mas pakai apa?" Karena banyak yang nanya, akhirnya saya bikin, saya tawarin, "Mau nggak pada beli?" Murah aja saya bilang, sekian. Pada pada beli saat itu, dan alhamdulillah lahir Kirim.email seperti yang kita kenal sekarang ya. Jadi, seperti yang Anda dengar ceritanya, kondisi saya memulai itu boleh dibilang pas-pasan gitu kan ya. Saya baru clear dari hutang yang cukup besar saat itu, baru selesai ya hutangnya, baru lega, baru ada ruang dikit untuk bernafas, baru ada uang cash dikit, tabungan lah boleh dibilang, yang di mana akhirnya tabungan itu harus kepakai lagi bikin Kirim.email gitu kan ya. Ya alhamdulillah, saat itu saya bilang sama istri saya alokasikan sekian, yang di mana kalau sekian ini habis, eee, tapi nggak menghasilkan, maka akan saya stop. Nah, istri saya ngizinin saat itu, ya udah bikin deh, bikin gitu kan ya, kita bikin. Dan ternyata dulu saat mau, hal pertama yang saya lakukan adalah saya nyari kantor tentu saja. Dulu waktu mau nyewa kantor di Bandung ternyata luar biasa mahal, saya ketemu kantor yang agak, ya lokasinya mungkin sedikit kurang strategis lah gitu ya, di Bandung, dan itu sewanya sudah 90 juta setahun. Dan dia mintanya minimal 2 tahun, berarti 180 juta. Wah, saya pikir 180 juta saya bawa ke Facebook, saya iklanin di Facebook, saya bisa dapat berapa ribu user, saya pikir, saya dapat berapa ribu customer gitu kan ya. Akhirnya saya batalin, ya udah saya gas dulu tanpa kantor, dan tim pertama saya itu di Pekanbaru namanya Mulyadi. Ya, Mulyadi awalnya juga saya suruh ke Bandung, "Mul, ke Bandung, Mul." Tapi ya lagi ibunya si Mulyadi saat itu lagi dalam kondisi sakit, nggak bisa ditinggal. Jadi akhirnya Mulyadi nggak mau ke Bandung juga, akhirnya stay di Pekanbaru. Akhirnya saya sama Mulyadi kerja dari Pekanbaru dan Bandung. Nambah tim dari Jogja, nambah tim dari Malang, akhirnya nambah dari kota-kota entah dari mana-mana gitu kan ya. Akhirnya kita putuskan, ya udah kita nggak usah berkantor, kita jalan aja gitu ya. Jadi bukan didesain, bukan gaya-gayaan, enggak. Ini semua karena keterbatasan kalau boleh saya bilang ya. Tapi akhirnya, alhamdulillah, malah justru sekarang kalau disuruh ngantor saya nggak mau. Karena kami jauh lebih efektif bekerja seperti ini ya.
sampai saya belum pernah ya, nggak tahu kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, tapi saya belum pernah dengar karyawan ada yang ngomong, "Wah Mas, andai kata kita jalan ke kantor bisa macet-macetan kan enak ya." Nggak pernah saya dengar karyawan saya ngomong gitu, gitu ya. Jadi kita memangkas waktu macet itu luar biasa, ya, dan kemacetan itu menimbulkan kerugian kalau nggak salah di Indonesia berapa, 10 triliun setahun ya, katanya Pak Jokowi. Jadi kita nggak bisa berpartisipasi untuk mengurangi itu, tapi paling nggak kita jangan terlibat jadi orang yang berperan di dalamnya gitu ya. Jadi saya nggak bisa memberikan solusi infrastruktur bagi Indonesia biar nggak macet, saya nggak bisa. Tapi paling nggak saya nggak berperan dalam kemacetan. Ya, jadi saya sama tim itu semua kerja dari mana aja yang kita mau tanpa harus ke kantor tiap hari gitu ya. Saat ini Kirim.email menghandle lebih dari 18.000 user. Kita dari sekarang 20-an kota ya, kalau nggak salah. Dan kemarin saya ada baca berita saat pertama kali pandemi COVID-19 menyerang, itu saya dapat berita dari Vice, headline-nya seperti ini. Pandemi corona menyadarkan kita sebagian profesi di Indonesia tidak perlu lagi ngantor, dan saya setuju. Ya, sebagian besar profesi itu tidak perlu lagi ngantor. Kecuali mungkin yang fisik ya, seperti pabrik, ya, manufacturer, atau mungkin ya UKM yang produksi kecil-kecilan, homemade gitu ya, atau dibuat di rumah gitu. Usaha-usaha industri rumahan, atau yang level menengah yang sudah punya gudang yang memang harus ada orang di gudang, iya itu tidak bisa bekerja remote, mereka harus di situ. Tapi tidak semua juga dari perusahaan kita itu harus ngantor, ya. Orang accounting, orang marketing, sales, sosial media admin misalnya, dan banyak lagi ya developer, desainer, itu pada nggak perlu ngantor, ngapain mereka ngantor gitu loh ya. Yang kita butuh dari mereka itu bukan kehadiran mereka di kantor, tapi hasil kerja mereka. Contoh kayak desainer, kita nggak butuh desainer datang ke kantor, ngapain? Ya kan? Tapi kita butuh hasil desain mereka, dan kalau mereka bisa ngedesain tanpa ke kantor, ya silahkan ya. Kita provide equipment mungkin ya, karena desainer kan butuh komputer dengan spek yang agak tinggi atau laptop dengan spek yang agak tinggi, kita provide, kita berikan, ya, dan ya sudah dia bisa bekerja dari mana saja ya. Motonya Kirim.email adalah bekerja dari tempat yang membuatmu bahagia ya. Nggak harus di rumah. Dulu kita nggak harus di rumah, kita nggak bilangnya work from home, kita bilangnya bekerja dari tempat yang membuatmu bahagia. Tapi sekarang karena lagi pandemi ya semua pada di rumah kan gitu ya. Dulu enggak, dulu ada yang kerja dari coworking space dan lain-lain. Ini sebaran Kirim.email sekarang, ini sebarannya. Dulu ada yang di Papua ada, tapi sudah keluar ya, qadarullah. Dan juga dulu ada yang di Sulawesi sudah keluar juga. Ya, tapi ya ini yang tersisa lah gitu ya. Jika Anda lihat ini sangat menyebar dan hampir tidak ada yang di kota gede-gede amat lah ya. Mungkin Bandung sama Tangerang lah yang gede. Sisanya ya nggak ada yang terlalu wah lah ya. Balikpapan oke, dia maju tapi dia dari sisi ukuran nggak gede-gede amat. Sambas itu tepat di perbatasan dengan Malaysia. Jadi tim kita yang di Sambas itu bisa ngelihat perbatasan Malaysia Indonesia dari rumahnya gitu loh ya, karena nggak jauh rumahnya dari perbatasan. Jadi kebanyakan di situ kerjanya mungkin banyak di bertani, tapi ya beliau developer sendiri di situ gitu ya. Oke. Nah, topik kita hari ini nggak banyak, cuman 4 ya, cakupan kerjanya, kulturnya bagaimana ya, kalau nggak ngantor itu kulturnya bagaimana, metode komunikasinya bagaimana, kalau bisa kita nggak miskomunikasi walaupun nggak ketemuan, bagaimana caranya, bagaimana kita menghandle belasan ribu user tadi ya, tanpa kita harus ngantor, dan aplikasi apa saja yang kita gunakan, nanti akan saya share ya. Nah, ini fakta yang mau saya share, saya buka dengan fakta ini bahwa Anda sekarang sudah kerja remote, Anda sekarang sudah kerja jarak jauh ya. Sebelum pandemi juga Anda sudah jarak jauh, saya yakin Anda sudah punya grup WhatsApp yang isinya pekerja kantor, saya yakin Anda punya. Ya, saya yakin Anda punya grup WhatsApp yang isinya teman-teman kantor Anda, dan kalau Anda punya grup WhatsApp yang seperti itu, artinya Anda sudah kerja remote. Kenapa? Karena Anda di rumah, Anda bisa kerja, Anda lagi di luar, Anda bisa kerja, Anda lagi di mana-mana, Anda bisa kerja, ya. Nah, kita hanya membawa itu lebih jauh lagi. Kirim.email hanya membawa itu lebih ekstrim lagi, itu saja, ya. Jadi, tapi prinsipnya Anda nggak bisa memindahkan pola kerja kantor ke remote, nggak bisa. Kesalahan terbesar orang yang kerja remote atau kerja jarak jauh atau work from home, apapun istilahnya ya. Saya menggunakan kata remote itu untuk menggambarkan WFH itu sama aja buat saya ya. Kita nggak bisa begitu saja memindahkan pola kerja kantoran ke pola kerja jarak jauh, nggak bisa. Ya, ini akan terjadi banyak sekali kelelahan, lelah fisik, lelah mental, dan miskomunikasi yang sangat tinggi. Kebanyakan orang saat pindah dari kantor ke rumah itu kalau kita lihat kemarin itu banyak pakai Zoom. Kesalahan terbesar pertama itu di situ, pakai Zoom. Ya, di mana di Kirim.email itu kita hampir tidak pernah video call. Saya ulangi, di Kirim.email saya sama tim saya hampir tidak pernah video call, hampir tidak pernah. Sebulan itu sekalipun belum tentu. Ya. Jadi
video call itu adalah bentuk komunikasi terakhir kami justru. Kalau ada yang urgent banget yang mau diomongin. Kalau enggak. Kami enggak video call-an. Berbeda dengan kebanyakan kantor yang saat mereka merumahkan karyawannya karena harus kerja di rumah itu menggunakan video call. Ya. Bagaimana caranya nanti kita bahas di belakang. Ya. Nah, spektrum kerja remote juga nggak langsung. Ada 5 spektrum kerjanya. Yang pertama ya full di office. Ini kebanyakan kita lah ya, full di office. Terus opsi kedua, itu nomor 2 dari kiri, itu adalah kerja di kantor tapi ada opsi untuk kerja di rumah. Saya bilangnya hybrid, campuran. Ya. Jadi orang yang ngantor tapi masih memberikan opsi untuk kerja di rumah bagi karyawannya. Yang ketiga adalah tim kerja remote dalam satu zona waktu. Misalnya WIB ya, WIB semua gitu loh ya. Nah, spektrum keempat adalah kerja remote dengan berbagai time zone, berbagai zona waktu. Nah, itu yang terjadi di kirim.email sekarang. Jadi dulu kirim.email itu pernah meng-hire tim dari Lahore, Pakistan, yang dimana beda waktu 2 jam dengan Indonesia. Kita duluan ya. Sekarang sendiri itu kirim.email itu selain WIB ada WIT sama WITA ya, WITA sama WIT ya. Jadi berbeda 1 jam 2 jam juga dari WIB gitu kan. Jadi kita sudah beda zona waktu. Nah, kalau sudah beda zona waktu itu video call pakai Zoom itu sangat menantang. Walaupun beda zona waktunya cuma 2 jam. Ya. Di kita penutup hari biasa kita evaluasi gitu kan ya, sore-sore jam 4 di sana udah maghrib, udah malam gitu loh. Ya, jadi itu aja sudah menimbulkan tantangan. Padahal cuma beda sedikit menurut kita ya. Di sana sudah istirahat zuhur, di sini baru mulai kerja gitu kan. Ya, jadi itu hal kecil yang bisa menjadi gesekan kalau kita nggak mengubah cara komunikasi kita ya. Nah, yang paling ekstrim adalah yang nomor 5 ya. Satu perusahaan itu semua digital nomad. Digital nomad itu tersebar di seluruh dunia dan mereka berpindah-pindah. Jika Anda pernah ke Bali, ada namanya Ubud ya, itu coworking space, itu isinya digital nomad semua. Ya. Jadi perusahaannya ya begitu, timnya pada di mana? Sekarang lagi di Bali, besok lagi di Chiang Mai ya. Besok lagi di mana? Lagi di Ho Chi Minh City, Vietnam ya. Terus besok di mana? Di Melbourne, di Australia. Jadi satu tim itu berubah-ubah ya. Saya punya teman dekat namanya Egor, yang punya acara runningremote.com, mungkin Anda tahu. Itu aslinya dia orang Rusia, kelahiran Rusia, tinggal lama di London, sekarang menetap di Ubud. Ya. Nah itu perusahaannya itu semua tersebar. Ya. Jadi kalau dia nanya, si George mana George? Oh George kemarin di Bali, sekarang di mana? Sekarang di Sydney tuh, gitu. Ya. Berpindah-pindah timnya. Ya, jadi ada perusahaan yang berjalan seperti ini bertahun-tahun dan makmur, gitu. Ya. Malah yang lebih ekstrim lagi ada namanya nomad cruise. Jadi satu perusahaan itu tinggal di kapal pesiar, kerja di kapal pesiar, ya, dan muter selama setahun gitu loh. Atau malah lebih. Jadi muter selama setahun. Jadi di mana mereka mendarat di situ kantornya. Gitu ya. Jadi kalau lagi mendarat di mana nih Madrid, loh di Madrid gitu ya. Di mana nih Venesia. Ini di mana? Di Bali, Lombok gitu ya. Tergantung kapal pesiarnya mendarat di mana. Ada pola kerja seperti ini yang banyak mungkin kita nggak tahu ya. Jadi buat saya kantor atau lokasi itu sudah tidak relevan sekarang. Ya, kalau memang produksinya butuh berada di lokasi tertentu ya silahkan di sana ya. Ada beberapa lokasi yang memang membawa benefit seperti misalnya bahan bakunya banyak di situ gitu ya atau pengrajinnya banyak di situ. Ya silahkan. Ya, tapi sebagian besar itu tidak harus juga datang ke kantor. Ya, dan lagi Anda punya akses ke talent atau ke bakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, buat saya orang jenius itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Kecerdasan manusia Indonesia ini merata buat saya, tapi kesempatannya tidak. Saya ulangi. Ya. Orang-orang jenius itu tersebar di seluruh Indonesia, tapi kesempatannya tidak. Kesempatan yang datang itu hanya di kota-kota besar, ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, ya. Tapi orang-orang jeniusnya ada di mana-mana. Tapi karena kesempatannya nggak datang ke mereka, mereka nggak bisa bersinar lah gitu. Kalau saya bilang, mereka nggak dapat opportunity-nya gitu loh, ya. Nah, kerja remote seperti kirim email itu mendemokratisasi, ya, membagi kesempatannya sama rata ke siapapun yang tinggal dimanapun, ya. Seperti tadi saya lihat di Sambas, seperti yang Anda lihat tadi, itu perbatasan Indonesia sama Malaysia, dekat sama hutan, ya, dekat sama hutan, dekat sama perkebunan sawit kalau nggak salah. Itu listrik juga ada yang masih belum punya gitu ya. Dan IndiHome-nya masih 5 Mbps gitu kan. Tapi ya tadi, dia bisa bekerja karena punya koneksi internet gitu loh. Ya, kita supply dia dengan laptop segala macam, HP ya, smartphone.
koneksi yang dapat ada Telkomsel, ya udah dia kerja gitu loh. Ya, dengan gaji mungkin yang setara orang-orang Jakarta lah gitu. Yang jelas dia di atas UMR-nya di situ kerjanya, ya. Itu bisa dilakukan, ya. Dan itu kesempatan yang bisa terjadi kalau Anda bekerja atau Anda membuka kesempatan orang bisa kerja dari mana aja. Anda membagi kesempatan, Anda membagi rezeki merata ke seluruh Indonesia, ya. Dan lagi dari sisi syariat, Anda menghindari bercampurnya perempuan dan laki-laki. Nah, ya, itu yang akan masuk ke kultur nanti. Ya, sedangkan dalam Islam itu jelas kalau bisa perempuan sama laki-laki itu jangan di satu ruangan. Nah, situasi kantor itu kan menyulitkan untuk terjadinya itu. Ya, sedangkan ya kalau kita kerja remote ya saya punya tim ibu-ibu gitu kan ya, nggak pernah kelihatan, nggak pernah dengar suaranya. Jadi aibnya terjaga, auratnya terjaga, sedangkan dia satu sisi dia punya bakat, ya, punya bakat accounting misalnya, punya skill accounting yang bagus, punya skill developer yang bagus, punya skill desain yang bagus, tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya gitu loh. Ya, tetap bisa kerja dikirim email, tetap bisa berkarya dikirim email. Satu sisi dia tetap bisa di rumah ngurusin suami, dia nggak kemana-mana, auratnya kejaga di rumah ya, dia nggak dilihat sama orang gitu kan ya. Anak-anaknya juga kurus semua, makannya kurus ya. Jadi alhamdulillah kita bisa memprovide itu, ya. Jadi buat saya sekarang kerja remote udah bukan cuma gaya-gayaan, tapi lebih ke itu ya, memperjuangkan nilai-nilai syariah juga gitu kan. Sholat bisa nggak ketinggalan, semua bisa sholat ke masjid on time gitu kan ya, tetap bisa berkontribusi ke masyarakat, tetap bisa di rumah ya, tapi bisa tetap berkarya, ya. Nah, agar bisa bertahan, agar perusahaan ini mengerti isinya seperti apa, saya menganggap perusahaan ini sebagai sebuah produk. Bayangkan Anda menggunakan Android. Anda tahu nggak cara menggunakan Android? Ya, perusahaan itu seperti itu. Anda punya HP Android, ya. Anda tahu nggak cara ngirim email dari HP Android itu bagaimana? Anda tahu atau nggak cara install aplikasi di HP Android itu bagaimana? Ya. Perusahaan juga seperti itu. Apakah orang-orang di dalam perusahaan Anda tahu bagaimana cara perusahaan Anda bekerja? Itu pertanyaannya. Ya, kalau mereka tidak tahu caranya bekerja, mereka nggak bisa menggunakannya. Sama kayak orang yang nggak bisa pakai HP Android gitu loh. Ya, ada orang pakai HP Android cuma telepon sama WhatsApp doang. Padahal fungsi HP Android itu banyak sekali ya. Bisa nonton YouTube, bisa main game, bisa pakai belajar, bisa dipakai video call, bisa dipakai untuk presentasi, bisa dipakai banyak sekali ya. Tapi banyak yang pakai hanya untuk WhatsApp sama telepon, ngapain gitu kan. Nah, akhirnya sia-sia. Begitulah juga perusahaan. Kalau Anda punya set of rules, punya kultur yang bagus, punya perusahaan yang bagus dan orang-orang di dalamnya tahu bagaimana cara menggunakannya, ya, insya Allah perusahaan Anda akan bisa lebih baik lah menurut saya ya. Nah, peraturan pertama dikirim email, peraturan utamanya adalah kalau dia nggak ditulis, dia nggak ada. Jadi semua percakapan kami itu hampir 90% berbasis teks. Sedikit sekali yang dia bentuknya video call seperti ini. Karena video call di Zoom ini melelahkan. Ya. Mayoritas kita kalau sudah video callan di Zoom itu 90% waktunya habis untuk apa? Untuk, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Untuk itu kan? Ya. Bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Gitu. Jadi bahas materi meetingnya cuma dikit. Kebanyakan cuma itu. Kita nunggu siapa ya? Nunggu si anu, bapak ini ikut nggak? Ibu itu ikut nggak? Ya. Jadi nggak efektif sekali komunikasi via Zoom ini. Maka kita dikirim email hampir tidak pernah video call. Ya. Nah, jadi saat Anda mulai kerja remote, Anda tulis semua hal. Jangan beranggapan semua orang tahu. Kebijakan kerja seperti apa, komunikasi seperti apa. Semuanya harus tertulis dan semua orang harus bisa membaca tulisan itu. Ya. Kuncinya paling bawah ya, terlalu ketat peraturannya maka bisa mengancam kreativitas, terlalu longgar maka tidak disiplin. Jadi Anda cari tengahnya. Ya. Ini contoh panduan bekerja dikirim email, ini yang tertulis di Basecamp kami. Ya, Anda perhatikan peraturan pertama ya, bekerja dari tempat yang membuatmu bahagia. Adab mendahului komunikasi, adab mendahului ilmu. Jika hanya ilmu, maka iblis pun tinggi ilmunya gitu ya. Ini saya tulis langsung di Basecamp kita. Ini panjang lagi ke bawah masih banyak ya. Tapi orang-orang yang masuk pertama kali kirim email saya suruh baca ini supaya mereka dapat gambaran bagaimana cara kerja di sini gitu ya. Nah, kami tidak meeting sama sekali. Sekarang sudah 4 tahun berarti kami nggak meeting internal ya, meeting sama klien yang masih jelas masih banyak klien yang butuh didatengin, butuh di-meeting-in pasti ya. Tapi kalau meeting internal itu nggak ada, kita nggak ada namanya pagi-pagi briefing, ayo kita semangat, Allahu Akbar, nggak ada gitu ya. Kita semuanya terjadi via Basecamp, via online ya. Nah, buat saya meeting itu racun, buat kami meeting itu racun. Kita meeting 1 jam, ada 10 orang di dalamnya, itu artinya 10 jam kerja terbuang percuma. Ya. Bayangkan apa yang bisa kita bikin dalam 10 jam, itu banyak sekali. Ya. Jadi kita nggak ada meeting sama sekali. Sebagian besar orang yang datang ke meeting juga nggak perlu ada di sana. Ya, saat kita meeting itu kita tidak bekerja atau tidak memproduksi apapun. Ya.
Dan tidak semua orang yang ada di meeting itu harus ada di situ. Kebanyakan cuma datang di situ untuk merhatiin doang gitu loh, nggak berkontribusi apa-apa dalam meetingnya, hanya pengen tahu gitu loh. Ngapain dia di situ ya. Sebagian besar meeting bisa digantikan oleh email. Anda tulis aja email ya, "Pak, kita pengen begini 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 begini, send," selesai ya. Meeting adalah gudangnya interupsi, di mana interupsi buat saya adalah pembunuh produktivitas. Nah, kenapa? Buat saya bekerja mirip tidur ya. Mungkin kalau Anda tidur, ini nggak tahu ya kalau beberapa dari kita mungkin tukang tidur banget gitu ya. Tapi buat saya gini, saya kalau tidur dibangunin sama orang, "Mas, Mas bangun Mas, udah sore," misalnya gitu ya. Saya dibangunin, terus saya suruh tidur lagi, saya nggak bisa langsung tidur, saya harus ulang dari awal. Ya, dibangunin, "Mas, Mas bangun," Mas, saya bangun, terus, "Mas tidur lagi Mas." Lah gitu loh ya. Saya harus rebahan lagi, ngadep kiri, ngadep kanan, merem lama baru hilang lagi gitu kan ya. Nah, kerja tuh mirip begitu. Kondisi pikiran manusia saat kerja itu namanya kondisi flow, itu yang paling kanan atas ya. Udah kondisi trance, kondisi bertemunya alam bawah sadar dengan alam sadar gitu loh ya. Saat orang, dia seperti dalam kondisi terhipnosis ya, mungkin Anda pernah mengalaminya ya. Lagi fokus banget, Anda lagi terlibat banget dalam pekerjaan Anda, terutama jika Anda desainer atau Anda lagi nulis yang dalam banget gitu kan ya, atau Anda lagi ngerjain sebuah project yang berkontribusi besar bagi masyarakat, Anda lagi fokus tiba-tiba diganggu, "Eh bangun bangun bangun, eh meeting yuk," gitu ya. Apa yang terjadi, Anda tiba-tiba lupa. Anda ngelihat laptop, "Aku tadi lagi ngapain ya?" Gitu ya. Mungkin Anda pernah ngalamin, karena saya dulu sering banget ngalamin itu ya. Lagi fokus banget nulis, lagi fokus banget, ngebikin sesuatu, tiba-tiba, "Mas Mas 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 Mas, ini ada meeting." Lah, buyar gitu loh ya, ambyar gitu kan ya. Nah, jadi meeting itu pembunuh produktivitas, kenapa? Meeting itu adalah gudangnya interupsi buat saya. Jadi kita menghilangkan meeting sama sekali, dan alhamdulillah kirim email nggak kenapa-kenapa tanpa meeting ya, jalan aja gitu ya. Nah, solusi meeting bagaimana? Tulis semua yang mau Anda jabarkan dalam meeting, ya. Saya bilangnya internal blog post, ya. Atau jika Anda sulit banget nulisnya, Anda rekam dalam bentuk video atau rekam audio, lalu upload videonya internal ke tim. Jadi tidak perlu video call, ya, tidak perlu video call. Anda rekam, Anda tulis, Anda presentasikan, misalnya menggunakan smartphone, Anda presentasikan, Anda pakai whiteboard misalnya, ya, atau pakai buku gambar, Anda rekam, Anda lagi gambar di buku gambar untuk menggambarkan sesuatu, terus Anda upload videonya ke Basecamp. Atau kemanapun platform yang Anda gunakan supaya orang bisa menyimak. Jadi tidak perlu komunikasi real time saya bilangnya. Yang membawa kita ke metode komunikasi di kirim email. Jadi bagaimana cara kita komunikasi ya? Kita punya irama respon yang namanya komunikasi anti real time. Ya, ini nggak tertulis di bawah, maaf, kayaknya error ya. Jadi komunikasi real time itu komunikasi seperti chat dan video call, seperti menggunakan Zoom. Real time itu artinya di mana saya bertanya, Anda harus merespon. Ketemu langsung itu komunikasi real time. Ya. "Halo, apa kabar?" "Oh baik Mas." Nah itu komunikasi real time, kalau kita ketemu langsung sama orang ngobrol gitu ya. Atau kalau chat, "Gimana?" "Baik." Itu komunikasi real time. Kita dikirim email menggunakan komunikasi real time namanya. Atau anti real time, ya komunikasi non real time, tidak real time. Atau asynchronous communication, sama aja ya. Nah, komunikasi anti real time ini, itu komunikasi tidak langsung. Jadi seperti status Facebook, kalau pernah Anda lihat status Facebook. Anda posting status di Facebook, "Aduh, ini es campur enak nih," gitu kan. Terus Anda ngapain? Anda tinggalin kan status Facebooknya, Anda tinggalin, Anda tutup Facebooknya, Anda ngerjain yang lain kan gitu ya. Tiba-tiba entar ada yang komen, "Oh iya bener ya, enak nih es campur jam segini," gitu kan ya. Ada yang komen lagi, "Ini ada es campur enak di Bandung nih, di sini. Oh ini ada es campur enak nih, resepnya begini." Nah, Anda nggak perlu harus ngerespon orang-orang yang komen. Tiba-tiba sejam lagi Anda balik, komennya udah banyak, udah ada 16 komen misalnya. Anda respon lagi, ya, Anda respon lagi, Anda balesin satu persatu, ya. Itulah komunikasi anti real time. Ya itu yang kami lakukan di Kirim email. Jadi kita menggunakan platform namanya Basecamp, nanti akan saya tunjukin, ya. Di mana saya posting sesuatu, itu tim saya nggak perlu langsung ngerespon, saya tinggalin aja gitu. Saya posting, tolong ini di-upload ya, misalnya saya bilang, saya tinggalkan, ya. Nanti tim saya akan ngerespon, "Oke siap Mas, ini desainnya mau bagaimana, ini mau bagaimana." Saya jawab lagi kalau saya ada waktu. Jadi nggak harus mantengin layar terus gitu loh, ya. Saya bisa fokus kerja yang lain, tim saya bisa fokus kerja yang lain. Terutama tim saya yang penting, saya nggak perlu kerja fokus-fokus amat gitu kan ya. Tapi tim saya desainer dan developer itu harus nggak boleh diganggu gitu loh ya. Nah, jadi ini perbandingannya, real time itu komunikasi langsung, ketemuan, chat, grup chat termasuk. Makanya saya mengutuk grup WhatsApp karena alasan ini ya. Saya sangat anti grup WhatsApp, semua yang masukin saya grup WhatsApp biasanya saya keluar ya. Grup Telegram sama aja saya mute biasanya. Karena
ada ratusan orang di dalam dengan ratusan topik pembicaraan berbeda gitu loh. Ini saya ngobrol-ngobrol sebentar, kalau saya buka grup WhatsApp atau Anda cek grup WhatsApp Anda, itu isinya sudah mungkin 33 notifikasi dengan 13 topik berbeda ya, Anda ketinggalan gitu ya. Ini apa gitu ya. Voice call termasuk real time, video call termasuk real time. Nah, yang termasuk anti real time adalah status posting seperti saya bilang tadi di Facebook ya. Internal blog post artinya Anda nulis kayak nulis blog panjang, Anda publish supaya tim Anda baca. Rekaman audio, Anda rekam audionya, Anda publish ke platform Anda nanti Basecamp atau semacamnya. Atau Anda screencast. Screencast itu merekam layar laptop Anda seperti yang saya lakukan sekarang ya. Ya. Nah, bentuk komunikasi anti real time juga banyak. Ya, ada tulisan, visual communication menggunakan gambar, audio, ya, video, komunikasi pasif dan lain-lain. Ya. Nah, ini contoh bagaimana publikasi podcast dikirim email. Ya, pertama saya bikin judulnya Kepo 68, artinya episode 68, setahun tanpa meeting. Ya. Di bawahnya ada assign to. Saya tugaskan ke siapa podcast ini? Ada beberapa nama, ada Soleh, Abrar, Hasbi, sama Salman. Ya. Lalu di bagian notes, saya kasih instruksinya, Abrar, tolong feature image. Soleh, tolong publish ya, besok kalau bisa kita broadcast, saya bilang. Lagi, nggak usah terlalu detail, poin-poinnya aja, saya bilang ya. Di bawahnya ada Hasbi, tolong draft email broadcast besok dari sini. Saya kasih file isinya audio rekaman podcast saya. Jadi orang-orang yang saya assign ini akan menerima notifikasi, tapi mereka nggak harus cek langsung. Dan mereka sudah tahu itu. Ya. Jadi nggak harus real time, saya submit tugas, saya tinggalkan. Ya. Saya biarin si Abrar bekerja, saya biarin Soleh bekerja, saya biarin Hasbi bekerja gitu loh. Biasanya kalau saya lagi penting banget, saya akan taruh due-nya itu loh, due date, tanggal deadline-nya. Tapi ini karena nggak urgent, tanggal deadline-nya kosong, nggak ada due date-nya ya. Yang urgent-urgent biasanya tuh langsung ada due date-nya dan nanti akan dapat notifikasi ke kalendernya masing-masing ya. Terus di bawahnya si Abrar ngerespon, berikut Mas Fikri, ya langsung dia posting gambarnya, dia mention siapa-siapa yang terlibat. Nah ini bukan chat ya, ini bukan chat, ini platform komunikasi namanya ya. Nah saya posting, si Abrar ngerespon, lalu di bawahnya Soleh ngerespon, ini udah tayang Mas, ya dikasih linknya di kepo.blog/68 atau di situ dia mention semua yang terlibat. Saya bilang sama Hasbi untuk broadcast, tolong artikel kompilasi, jam berapa Hasbi nanya, artikel kompilasi ada di sana, saya bilang jam 6.30, oke thank you, selesai. Saya bikin komplit tugasnya. Ya. Begitu saya cek komplit, artinya semua sudah tahu, ini tes sudah komplit, sudah dipublish, sudah tayang, sudah posting, selesai. Ya, itulah proses terbentuknya podcast dikirim email. Dari mulai rekaman suara saya sampai jadi, gitu loh. Ya. Jadi setelah selesai rekaman suara, itu saya upload, begini prosesnya. Setiap episode begini. Ya. Jadi, inilah cara kami komunikasi. Anda lihat, ini startnya tanggal 6, selesai tanggal 7. Ya, komunikasi kita tidak real time karena emang ini tidak urgent, ya. Dan sebagian besar komunikasi di tempat kerja Anda menurut saya juga tidak akan urgent. Kalau semuanya urgent itu malah bahaya, ya. Oke. Nah, dari mana kita memilih urgent dengan tidak? Semakin urgent komunikasinya, maka semakin real time komunikasinya. Saya ulangi, semakin urgent tingkat kepentingan dari komunikasi tersebut, maka makin tinggi, makin real time komunikasinya. Jadi yang sesuatu yang sangat urgent dikirim email, biasanya saya telepon tim saya. Kenapa? Sudah sangat urgent biasanya. Ya. Saat saya merekrut orang, saya akan bilang sama orang tersebut, saya akan tidak pernah telepon kamu kecuali urgent, saya bilang. Ini mungkin saya telepon kamu yang terakhir, begitu saya telepon lagi setelah ini, itu artinya ada yang genting banget. Ya. Nah, tools apa saja yang kita gunakan? Ya, ada beberapa. Buat pekerja remote atau buat perusahaan remote, tools itu seperti properti, seperti memilih lokasi kantor yang bagus. Ya. Butuh investasi, jelas kantor yang bagus butuh investasi, ya, dan butuh pemilihan lokasi yang bagus dan bisa dijangkau atau digunakan oleh seluruh tim. Ya, pertimbangan kita milih kantor kan gitu ya, gampang diakses, ya, gampang didatengin sama seluruh tim kita, bisa kita beli dan lain-lain ya. Nah, aturan dasar pemilihan tools dikirim email itu seperti ini. Cari yang berbasis cloud, jadi mudah untuk di-share, ya, tanpa install. Cari yang multi-platform jika pun diinstal, jadi bisa digunakan di perangkat apapun, mau Windows, mau Linux, mau MacBook, karena kita nggak tahu nanti si tim kita akan menggunakan platform apa ya. Bisa multiple login, digunakan bersama tanpa berbagi password dan terpisah dari tools pribadi. Jadi misalnya Anda pribadi menggunakan WhatsApp, tolong pekerjaan jangan di situ. Bahaya. Ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori tools yang diperlukan. Komunikasi, comms, ya, tes, tugas, dokumentasi, report, pelaporan dan pengawasan, dan reminder atau kalender. Ya. Nah, biasanya saya
akan merekomendasikan untuk menggunakan satu aplikasi tapi yang bisa mencakup kelimanya. Ya, saya bilangnya aplikasi utama. Dia bisa menggantikan kantor dan tempat berkumpulnya semua orang di dalam perusahaan. Dalam hal ini kami menggunakan Basecamp yang nomor 2. Dulu kami menggunakan yang namanya Workplace by Facebook. Workplace by Facebook itu ya mirip Facebook. Ya mungkin Anda tahu Facebook itu seperti apa ya. Nah, tapi dia untuk kantor ya. Facebook yang tertutup hanya untuk kantor. Jadi isinya hanya orang kantor Anda saja. Itu Workplace by Facebook. Dulu kita gunakan cukup lama. Sebelum akhirnya kita pindah ke Basecamp dengan alasan-alasan pertimbangan yang banyak sekali ya. Yang mirip sama Basecamp ada namanya Twist atau Bittrex24 atau Slack. Slack saya nggak rekomendasikan lagi sekarang karena Slack pada dasarnya adalah chat dan lambat ya buat saya. Jadi nggak saya pakai. Kami nggak pernah pakai Slack lagi. Sekarang kami menggunakan Basecamp. Ya. Tampilannya seperti yang tadi Anda lihat waktu saya posting podcast tadi ya. Nah ini perbandingannya jika Anda pengen memilih ya, Workplace tidak ada test list, ya Basecamp tidak ada voice call, Workplace tidak bisa memberikan tugas ke tim seperti tadi, Basecamp kurva belajarnya lebih panjang daripada Workplace karena Basecamp itu platform yang sama sekali baru ya. Tidak ada reminder pengukuhan harian di Workplace, di Basecamp ada di Basecamp manajemen notifikasinya kurang baik. Ya plus minus semua aplikasi pasti ada kekurangannya ya. Nah, komunikasi apa aja selain Basecamp? Untuk real time kita punya Workplace video call waktu pakai Workplace dulu. Kita pakai whereby.com, kita pakai Google Hangout, Zoom seperti ini, tapi Zoom sudah hampir nggak pernah kita gunakan karena Zoom sekarang tidak aman ya. Jadi saya sebenarnya juga nggak rekomendasikan Anda menggunakan Zoom. Dan Skype malah lebih aman ya. Untuk anti real time kita menggunakan Loom. Loom itu adalah perekam layar. Jadi Anda bisa merekam layar maksimal 10 menit gratis menggunakan Loom. Dan hampir semua yang Anda presentasikan di layar buat saya juga nggak perlu lebih dari 10 menit. Jika Anda harus mempresentasikannya lebih dari 10 menit, mungkin itu nggak efektif komunikasinya ya. Screencastify juga sama untuk merekam layar. Apapun yang bisa merekam layar itu bagus ya. Nah, untuk suara saya menggunakan Dropbox. Jadi Dropbox itu ada perekam audio, perekam suara ya. Tapi hampir semua smartphone saat ini juga punya perekam suara. Jadi daripada Anda nelpon orang, coba Anda rekam suara Anda, terus Anda sebar ke platform komunikasi, misalnya Basecamp, atau Anda sebar ke Telegram atau kemana-mana. Jadi komunikasinya tetap anti real time. Ya. Jadi daripada kita ngomong real time teleponan, obrolannya nggak tercatat, semuanya nggak terekam, bagus kita rekam suara kita aja gitu ya. Screenshot juga penting ya. Saya menggunakan Sketch ya. Terus untuk menggambar kita menggunakan Paper, ini aplikasi iOS atau Draw.io atau Google Keep atau Canva ya. Karena banyak hal yang nggak bisa dikomunikasikan hanya dengan tulisan, harus dengan visualisasi. Biasa kalau kita gambar itu menggunakan Draw.io untuk gambar diagram gitu ya. Nah untuk tugas-tugas bagaimana? Nah di Basecamp karena dia sudah punya to-do list, kami menggunakan Basecamp To Do yang terakhir. Tapi jika Anda nggak pakai Basecamp, Anda bisa menggunakan Todoist, Anda bisa menggunakan Microsoft To Do atau Dynalist ya. Atau dokumentasi juga sama ya, dokumentasi kita tidak menggunakan Microsoft Word, itu kita ganti ya. Microsoft Word kita ganti sama Google Docs, PowerPoint kita ganti sama Google Slide. Karena semua berbasis cloud. Sedangkan Microsoft Word itu harus kirim-kiriman file, walaupun sudah ada Office 360 sekarang ya. Tapi saya tetap prefer Google Docs karena mudah dan hampir semua orang punya Gmail ya. Selain itu ada Simple Note, Google Keep, Dropbox Paper untuk catatan-catatan ya. Untuk storage saya menggunakan Basecamp. Di Basecamp ada storage-nya, ada cloud storage seperti Google Drive ada di Basecamp. Tapi yang penting-penting juga kadang saya pakai Google Drive, Dropbox, dan Telegram Save Message ya. Nah, slide saya sekarang ini aja itu bikin di Google Slide. Saya nggak menggunakan Microsoft PowerPoint, saya nggak menggunakan Apple Keynote, nggak. Saya menggunakan Google Docs, Google Slide maksud saya. Dan ini desainnya dibuat di 3 kota ya. Jadi yang bikin slide ini itu barengan, bukan cuma saya. Ya. Untuk pelaporan bagaimana? Ada Zahir Online untuk pelaporan keuangan, tentu saja. Google Sheet untuk pelaporan juga, Journal.id untuk finance nih ya. Untuk pelaporan kerja itu di Basecamp ada namanya automatic check-in. Jika Anda mau lebih ekstrim, Anda pakai Time Doctor sama Rescue Time. Ya. Time Doctor akan nge-screenshot laptop pekerja Anda, tim Anda, dan akan dikirimkan ke Anda tiap berapa menit. Jadi Anda bisa tahu mereka lagi ngerjain apa, cocok untuk yang kerja remote gitu ya. Jadi jika Anda nggak percaya sama dia, pakai Time Doctor untuk merekam aktivitas layarnya. Apakah dia seringan buka YouTube atau buka kerjaan. Ya. Saya pribadi tidak menggunakan lagi Time Doctor sama Rescue Time dan lain-lain. Saya nggak mengawasi berlebihan tim saya.
saya hanya memantau dari hasil kerja. Kalau hasil kerja mereka sesuai dengan waktu yang disepakati, ya sudah. Mau mereka kerja hanya 2 jam sehari, saya nggak peduli. Ya. Reminder pengingat, ada Calendly, ya jika ada meeting-meeting seperti ini, misalnya atau ada jadwal-jadwal tertentu, saya pakai Calendly atau pakai Google Calendar atau pakai Basecamp.calendar namanya, ada di dalam Basecamp. Ya. Nah, bagaimana merekrut? Bagaimana menambah tim? Insight dari 5 tahun kirim.email berdiri, yang pertama adalah Anda harus merekrut orang yang bagus nulisnya. Ya, hire a good writer. Jika pernah dia jadi freelance, dia akan sangat membantu. Ya, jika ada pengalaman freelance-nya, terutama dia pernah bekerja di tempat-tempat seperti Upwork, ya, atau Fiverr misalnya, itu akan sangat membantu. Dia sudah biasa kerja tanpa pengawasan berlebih. Ya. Dan mungkin rekrut orang yang kita kenal tapi bukan saudara. Saudara adalah sumber drama. Ya, apalagi saudara yang bukan kandung, ya sepupu gitu, jangan dipekerjakan di perusahaan kita ya, itu sumber drama. Ponakan gitu jangan. Ya. Nah, orang yang berpikir jernih cenderung lebih mudah paham. Jadi orang yang nulisnya bagus, clear, jernih, ya itu biasanya berpikirnya jernih, dan orang berpikir jernih itu di apa-apa dikasih apa-apa pahamnya cepat gitu loh. Ya. Kalau Anda pengen penasaran, Anda bisa tes project. Misalnya Anda merekrut desainer atau programmer, coba aja kasih tes project. Ya. Misalnya desainer, coba desainin banner sosial media Instagram buat perusahaan kami, bagaimana tampilannya. Kalau Anda struck sama desainnya, ya bisa Anda rekrut. Ya. Nah, biasanya setelah dia masuk, akan saya kasih probation atau masa percobaan. Ya. Biasanya kita akan berikan dokumen perusahaan yang dibutuhkan, terus kita pantau dengan ketat selama 3 bulan. Ya. Lalu kita tentukan angka acuan apakah akan dilanjutkan atau dihentikan kerjasamanya. Ya, berdasarkan percobaan tersebut. Biasanya 3 bulan di kita. Nah, dulu di kita kalau orang masuk pertama kali itu dikasih time dokter dulu komputernya. Ya. Kalau dia sudah selesai 3 bulan dan kerja bagus, itu kita cabut time dokternya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ya. Nah, ini tampilan time dokter jika Anda mau lihat. Ya. Maaf, ini tampilannya Chris. Maaf, Chris. Nah, tim support, tim CS itu punya pengukuran sendiri seperti ini. Ya. Jadi jika Anda ingin melihat bagaimana di belakang layar tim support kita tuh seperti ini ya. Saya bisa memantau si Anu ngerespon berapa lama, si Anu ngerespon berapa lama, kita menggunakan aplikasi namanya Chris. Terus saya menggunakan ini tampilan time dokter di sudut kanan bawah, bisa Anda perhatikan itu latest screencast itu adalah screenshot dari tampilan laptop mereka. Kelihatan mereka lagi ngerjain apa ya, dan kelihatan jumlah jam kerja mereka ngapain. Ya. Tuh. Oke. Terus dari time dokter sama tadi aplikasi-aplikasi pemantau itu juga dikasih tahu website apa aja yang diakses sama mereka. Ya. Buat saya sih tinggal egonya ya. Kerja remote itu tools dan semua itu nyusul. Buat saya sih tinggal ego si foundernya atau si manajernya. Apakah mau tim kita untuk kerja remote, itu aja. Ya. Kebanyakan orang, Mas kalau dia nggak kerja bagaimana? Nggak percayaan begitu gitu ya. Kalau Anda nggak percayaan begitu, kalau Anda pikir dia nggak kerja, maka kemungkinan dia nggak kerja. Ya. Saya nggak pernah berpikiran begitu ke tim saya. Ya, saya kasih target yang jelas, kapan harus selesai, apa acuannya dia dianggap selesai, semua jelas. Setelah itu saya percayakan sama mereka. Ya. Ngapain kita rekrut orang kalau kita nggak percaya sama dia kan gitu ya? Itu nggak masuk akal bagi saya. Ya. Jadi yang saya rekrut ya saya percaya. Kalau emang nanti kerjanya nggak benar ya dipecat, selesai. Ya. Tapi bukan berarti semua orang nggak bisa dipercaya, itu juga salah buat saya. Ya, jadi semua tinggal egonya kita aja, apakah kita mau mengizinkan atau kita mempercayakan orang untuk kerja dari rumah atau enggak, atau dari mana aja ya, bebas. Ya. Jadi tinggal dari atasnya, top down ya, dari atas manajer sama foundernya sama direkturnya itu mau atau enggak. Kalau mau ya kita bisa cari caranya bagaimana bisa berkomunikasi dan bisa mengukur pekerjaan yang efektif. Jadi kunci yang pertama adalah Anda buang grup WhatsApp. Jika Anda punya grup WhatsApp kantor itu dibuang. Ya. Selama Anda masih komunikasi dengan grup WhatsApp kantor, itu komunikasinya tidak akan efektif karena bercampur dengan pribadi. Jadi dibuang dulu. Ya. Nah, lebih detail secara teknis, saya sudah rekam episode khusus podcast. Ya. Untuk kerja remote, Anda bisa ke kirim.email/remote untuk mendengarkan podcastnya. Itu lama, 45 menit kalau nggak salah. Ya. Bisa Anda dengar tools yang saya gunakan, metode kerjanya, jam kerjanya bagaimana, semua ada di situ. Atau yang ingin lebih mendalamin lagi bagaimana cara merekrut, bagaimana cara membaca perilaku orang hanya dari tulisannya di Facebook misalnya, Anda terima atau enggak, itu Anda bisa ke kelasremote.com, sekarang lagi dibuka, batch 5, ya.
Monggo yang mau daftar, nggak harus ya. Tapi yang mau, monggo. Itu kita bedah-bedahan habis-habisan. Sekarang sudah hampir 100 alumni mungkin ya. Itu aja mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kita mungkin tanya jawab aja dari sini. Terima kasih, saya kembalikan ke tim MC, Mas Rudi sama Mas Fakri. Silakan. Luar biasa. Terima kasih Mas Fikri atas apa-apa yang telah materi yang telah disampaikan, luar biasa sekali ya. Terutama saat ini kan WFH ya, orang-orang itu banyak bekerja di rumah ya Mas ya. Ya. Nah artinya nih Mas Fikri kan sudah berjalan dari 2015 ya. 2015 ya. Nah itu bagaimana tuh kondisi-kondisi perusahaan yang kira-kiranya tuh bisa menggunakan sistem kerja remote seperti ini Mas? Sedangkan tadi juga udah dijelaskan juga kan banyak tools-tools yang bisa digunakan untuk berkomunikasi ya. Ya tadi seperti yang saya bilang, nggak semuanya mungkin bisa kerja remote. Ya tim produksi misalnya Anda di percetakan gitu kan, Anda harus mencetak, ya nggak mungkin Anda cetak dari rumah kan gitu ya. Tapi nggak semua juga harus ke kantor. Kalau tadi ingat ada spektrumnya, yang nomor 2 adalah hybrid ya. Setengah di kantor, setengah di rumah gitu loh. Ya. Nah bisa seperti itu bisa juga sangat efektif dan bisa mengurangi tadi ya, interupsi-interupsi yang nggak perlu. Karena yang kita pentingkan itu kan hasil kerja mereka ya, bukan mereka hadir di office gitu. Itu mungkin jawabannya. Siap. Jadi nggak semuanya harus WFH juga ya Mas. Ada juga yang harus ke kantor juga ya. Kalau bisa semuanya ya bagus Mas. Ya Allah. Iya kan? Makanya saya bilang di sedekah online buat saya tidak perlu kantor. Ngapain? Iya. Iya kan? Saya nggak ngelihat relevansinya. Buat apa sedekah online di kantor? Ya. Sekarang buktinya sedekah online semua pada di rumah jalan toh? Iya betul. Ya kan benar. Sangat efektif juga sih. Sangat efektif, benar. Walaupun pasti menggunakan WhatsApp ya Mas. Benar. Nah, itu dibuang. Kenapa? Kalau kita WhatsApp nanti ketinggalan kan. Iya benar-benar. Semua pada ngomong di situ akhirnya ngilang gitu loh. Akhirnya tiba-tiba nanti misalnya seminggu lagi, kerjaan kemarin gimana gitu kita tanya gitu kan. Iya benar-benar. Kerjaan yang mana Pak? Loh, yang di WhatsApp. Yang di WhatsApp yang mana Pak? Wah, udah kasus tuh. Ya. Jadi buang grup WhatsApp, yang masih punya grup WhatsApp tolong dibuang, tolong bertobat, lagi di bulan Ramadan ya, dibuang. Grup WhatsApp-nya ditutup gitu kan ya. Kalau bisa saya haramkan, saya urus ke MUI nih, mengharamkan grup WhatsApp untuk kantor, udah saya urus ke MUI. Cuman kan nggak mungkin ya gitu ya. Ya, Mas. Menarik banget ya. Ya. Ini Mas, tadi mengenai tentang konversi email pada saat Mas waktu memulai kan itu sangat tinggi sekali ya Mas ya untuk memulai bisnis gitu. Nah untuk saat ini gimana tuh konversi dari email itu sendiri? Apakah masih sama besar? Masih. Kemarin tahun 2018 itu Shopify, mungkin tahu ya platform toko online ya Shopify ya. Yeah. Itu buka-bukaan datanya. Ya, dan itu dari 800.000 toko online yang ada di Shopify itu konversi tertinggi dari email. Ya, 4%. Di online tuh 4% itu sangat tinggi ya. Ya. Jadi ngalahin Facebook Ads, SEO dan segala macam semua channel lain. Jadi masih sampai sekarang masih. Ya. Jadi yang belum pakai email ya lagi bertobat pakai email. Selain pakai WhatsApp ya Mas ya. Ya, digabung. Jangan dipilih. Ya. Jangan dipilih, digabung. Kalau dari segi presentasi Mas, misalkan melalui email dan kan banyak juga media-media yang lain kan untuk mempromosikan bisnis gitu ya. Nah, kalau email melalui email itu sendiri dibandingkan media-media yang lain seperti Facebook, terus Instagram tuh berapa besar Mas presentasinya kira-kira? Kan banyak juga orang. Buat saya sih gini Mas, buat saya sih lagi itu bukan pilihan ya. Sosial media dan email dan kayak YouTube gitu jangan dipilih gitu loh. Sebisa mungkin ya digarap semuanya gitu loh. Kalau ada timnya digarap semuanya ya. Kami tidak memilih di sini. Artinya semua digabungkan. Memang email marketing itu kan atau channel email lah ya. Itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya sumber traffic dari luar ya. Nah, sumber traffic kami menggunakan Facebook Ads atau tadi ya SEO dan lain-lain, tapi di belakangnya kami menggunakan email gitu loh. Jadi selain WhatsApp dan semua itu masih, teleponan juga masih. Saya masih sering telepon klien saya sampai sekarang ya. Untuk follow up dan lain-lain masih. Cuman ya awalnya itu tetap by email. Dan ya banyak sekali ya closing dikirim dari email malah ya tanpa ketemuan, tanpa teleponan, semuanya by email. Itu sering sekali. Ya, alhamdulillah. Qadarullah.
Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya Mas ya, dari teman-teman nih. Ada yang bertanya nih Mas nih dari Wijaya, boleh diulang materi dari layar soal tools yang dipakai Eh, untuk desain gambar itu gimana Mas? Tools tadi semua ada di yang tadi kirim.email garis miring remote. Itu Oh, oke. ada udah saya list di situ, lengkap. Silahkan ke kirim.email garis miring remote. Ya, Oke. ada lengkap, ada kita pakai workplace apa semua ada di situ. Untuk desain kita pakai Draw ya, draw.io, kebanyakan pakai itu, sama pakai ya standar lah ya Canva dan lain-lain ya. Hmm. Yang penting kan orang ngerti. Saya pribadi itu Betul. saya gambar tangan kok. Sebentar, saya mau nunjukin sesuatu ya. Hmm. Ada satu desain yang saya gambar tangan. Ya, mana ya sebentar ya. Ada satu desain yang saya gambar tangan. Kemudian saya serahkan ke tim untuk dibikinin gambarnya. Ya. Uh, mana ya? Nah ini nih, sebentar ya, saya share screen ya, sebentar ya. Siap. Nah ketemu. Oke. Ya. Nah jadi Anda sebenarnya nggak perlu aplikasi gambar apa-apa. Kita cuman butuh buku tulis sama HP smartphone, ya foto di kamera HP maksud saya. Hmm. Ntar saya share, mana sih share screen-nya? Oh ini dia, saya share screen lagi. Nah, tuh, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, sebelah kiri gambar saya. Sebelah kanan gambar lead designer saya namanya Abrar di Pekanbaru. Ya. Jadi saya gambar pakai tangan. Terus saya bilang sama Abrar, tolong desainin ada maskot kita, dorong batu ke atas, ada tulisan sales, itu ada sales di bawah. Ini saya gambarnya di mobil kalau nggak salah. Saya lagi di mobil, saya lagi di Gokar ya, lagi di Grab atau Gokar di Hmm. Jakarta. Saya lagi pokoknya lagi di taksi online lah gitu ya. Saya mau meeting, saya kepikiran ide, saya ambil buku catatan, saya coret-coret seperti ini, ya. Saya foto, saya scan pakai kamera HP ya. Saya upload gambarnya, saya pulang dari meeting sudah selesai gambarnya. Ya, jadi Anda nggak perlu aplikasi gambar sebenarnya. Anda hanya perlu pulpen dan kertas, ya kan? Dan kamera HP, ya. Contoh lain, nah ini contoh lain, ya. Jadi sama, Abrar, saya punya ide, saya bilang, coba bikin maskot kita lagi kayak nunjuk ke layar, ya. Coba bikin gambar iklan seperti ini, dan akhirnya jadi. Ya. Jadi kita nggak perlu aplikasi, ya. Anda gambar aja, pakai tangan, selesai. Nah, mungkin ada yang bilang, Mas, saya kan nggak bisa gambar, Mas, bagaimana? Hmm. Omong kosong, menurut saya. Ya, jika Anda bisa gambar titik, garis, tanda panah, segi empat, segitiga, lingkaran, sama blob gini, bentuk aneh gini, Anda bisa gambar sebenarnya. Ya, Anda bisa gambar ini kan? Bisa ya? Bisa. Ya. Kalau Anda lihat tadi gambar saya juga hanya lingkaran, segi empat, ya garis, nggak ada yang lain. Saya juga nggak bisa gambar gitu loh. Tapi ya tadi dipaksain, yang penting si desainer ngerti, akhirnya dia bisa bikin ini. Akhirnya sekarang ini jadi salah satu iklan kita yang cukup profit ya di Facebook ini untuk Iya. gambar iklan Facebook ya. Mungkin pernah lihat iklannya di Facebook Anda ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Mas Fikri nanya, Mas Fikri. Monggo, Mas. Waktu komunikasi dengan timnya itu pada saat nyuruh gambar itu tadi pakai chat? Enggak, pakai Basecamp. Jadi saya upload, sebentar, saya coba tunjukin kondisi di Basecamp-nya aja ya. Kalau bisa saya, Boleh Mas. saya lihat ya. Sebentar ya. Ini yang ada aib-aibnya jangan ditunjukin. Ya. Nah ini ada kok. Sebentar. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Sebentar saya share screen lagi.
Share screen. Lah, kok nggak mau ya? Oh, salah, maaf. Share screen. Layar yang ini. Nah, ini. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan, Mas? Mas Fahri kelihatan? Kelihatan, Mas. Nah, ini contoh. Saya coba zoom ya sebentar. Saya coba zoom lebih dekat ini biar kebaca ya. Zoom in. Ya, zoom in. Nah, saya bilang sama Abrar, ini 19 Maret ya. Abrar, kita bikin video 5 detik lagi untuk campaign landing page. Persiapan sebelum launch landing page LP baru. Formatnya mirip yang kemarin. Nah, headline-nya saya bilang, nunggu websitenya jadi, prospeknya keburu kabur, saya bilang. Headline 2, buat website, baru cari prospek, ya lama. Terus ilustrasinya saya gambarkan, lihat. Ada 2-3 orang, tulisan di badannya leads. Leads ini ngobrol sambil jalan. Saya upload gambar, Anda perhatikan, saya upload foto, untuk memberikan gambar ke Abrar, desainer saya, bagaimana saya ingin visualisasinya. Ya, ada 2 orang jalan seperti ini. Ada gambar si pebisnis online lagi bangun website, ini ada instruksi ya. Ada deskripsi, dapatkan email prospek dalam 5 menit tanpa website, CTA buat landing page Anda sekarang. Nah, ini di komennya ya. Jadi komunikasi kita nggak ada yang via chat, semua via seperti ini. Saya posting ke Basecamp, kemudian saya tinggalin. Ya. Tim desainer saya, gimana Mas? Sama Mas Fikri dikasih timeline nggak itu? Yang begini-begini enggak, yang campaign enggak. Soalnya produksi video kan lama Mas, ya. Oke. Saya lebih milih videonya bagus daripada videonya cepat selesai. Paling enggak untuk kasus ini. Paling enggak untuk kasus ini ya. Ada kasus lain yang saya butuh cepat, ada. Tapi ini yang saya tunjukin yang videonya saya butuh cantik. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, di bawah customer acquisition manager saya namanya Didit, itu komen. Mas Fikri, Mas Abrar, ternyata YouTube Ads minimal 10 detik nih dia. Jadi nggak bisa 5 detik. Nah, tolong panjangin 10 detik. Jadi komunikasi ya. Ya, Anda lihat di sini jadi komunikasi ya. Anda lihat tanggalnya 19 Maret selesai. Kemudian 2 April, Mas Abrar, video ini sampai mana progresnya? Diselesaikan hari ini kata Abrar. Ini dia videonya, Abrar upload di sini ya. Dari awal sampai akhir ini dia ya. Jadi orang yang baru saja pun melihat ini, seperti Mas Fahri barusan melihat ini baru di sini ya, langsung mengerti ya. Langsung bisa ngikutin percakapan dari 19 Maret, bayangin. Ya. Bayangkan orang yang baru gabung sekarang ke grup WhatsApp bisnis Anda, itu coba suruh dia ngulang percakapan bulan lalu, itu bingung dia, bener nggak? Ya. Betul. Sedangkan tim desainer kita, misalnya saya nambah tim desainer baru nih ke sini, dia bisa ngikutin percakapan dari 19 April dan dia akan ngerti semuanya gitu loh. Ya. Inilah efektifnya komunikasi remote. Ya, ada 2 versi, Anda perhatikan videonya 2 versi. Kemudian si Didit minta request sound sama dia minta revisi ini, ya. Semua percakapannya terjadi di sini sangat kontekstual, tidak ada yang ketinggalan berita. Saya nggak ketinggalan berita, Didit nggak ketinggalan berita, Abrar nggak ketinggalan berita, dan semua tim desainer baru yang masuk itu nggak ada ketinggalan berita. Ya. Selesai 4 April, thank you, udah nggak ada update lagi. Ya. Saya tahu revisinya apa aja dan saya bisa lihat mengeluarkan desain ini dengan cepat gitu loh ya. Ini contohnya. Ini contoh proses desain dikirim buat email ya. Saya ngasih ide, ngasih gambar biasanya. Kadang saya yang ngasih, kadang Didit yang ngasih ide. Ya, terus Abrar yang bikin segala macam videonya dan video jadi. Mungkin Anda udah ngeliat video ini ya di YouTube sekarang ya. Ya. Ini video versi jalannya. Ini kalau koneksi saya masih cepat nih jalan nih videonya. Kalau enggak ya. Kemakan sama webinar. Kayaknya sih kemakan webinar. Basecamp itu ini Mas, berbayar Mas, Basecamp Mas. Berbayar. Ada gratisnya, ada gratisnya. Tapi gratis kalau buat kayaknya hanya untuk 20 project berapa ya? 20 project enggak kalau asal. Enggak, dia bukan hari, dia bisa selama-lamanya kok. Oke. Kalau sama ini hampir mirip sama Workplace kan Mas ya? Mirip, tapi Basecamp lebih kompleks karena dia ada to-do list-nya. Ya. Nah, ini to-do list-nya dia saya tunjukin ya. Ini to-do list iklan misalnya ini, to-do list, checklist. Nah, dari sini aja saya tahu mana yang udah selesai, mana belum. Ini belum di checklist kan? Kelihatan ya. Oke. Nah, ini belum di checklist. Ini sudah ada selesai nih. Ini request juga udah selesai semua, udah habis semua dibikin ya. Broadcast kelas remote, 2 lagi belum di broadcast ya. Semuanya jelas ya.
Jadi saya bisa langsung ngelihat siapa yang udah selesai, siapa yang belum, tanpa harus memantau berlebihan. Ya, jadi kerja kami sangat efektif. Saya tidak ada nanya mereka lagi ngapain. Saya nggak pernah nanya lagi ngerjain apa, nggak pernah. Saya tinggal ngelihat ini. Ya, maka saya tahu berarti sekarang si Abrar lagi ngerjain 2 ini nih. Ya, langsung tahu saya. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Siap. Oke, yang lain dulu dah. Pertanyaan, silakan. Oke, Nanti gue nanya terus kalau gue mau. Gak apa-apa juga Mas Pak, kalau ingin ditanyakan terus. Itu ada yang ngechat, yang di chat. Ya, ini ada yang ngechat nih, ada yang bertanya teman kita di webinar kali ini. Apa aja nih Mas Fikri ini tantangan di awal kalau mulai kerja remote? Ada require nggak? Ada require ya minimumnya atau skill buat orang yang mau direkrut di dalam? Skill buat saya sih ya tergantung dia mau kerja di mana ya. Kalau dia kerjanya sebagai desainer ya dia butuh skill desain kan gitu ya. Tapi buat saya tadi itu syarat mutlaknya adalah dia harus bisa jadi penulis yang bagus. Ya, surat lamaran dia harus bagus. Kalau dia ngirim lamaran isinya cuma attachment doang itu udah auto ban itu udah ya. Isinya cuma attachment CV gitu kan banyak gitu ya. Orang ngirim lamaran pekerjaan emailnya kosong, isinya cuma attachment sama CV doang. Itu udah auto ban. Ya, orang yang nulisnya nggak sesuai juga itu kita buang. Ya, jadi buat saya salah satu syarat mutlak adalah dia harus penulis yang bagus supaya dia bisa komunikasi bagus. Jadi udah kita perhatikan sama-sama ya. Komunikasi dikirim di email tuh 90% tuh tulisan, bukan video call seperti Zoom seperti kita ini enggak. Ya, kami malah hampir nggak pernah Zooman, semua komunikasinya itu via Basecamp terjadinya. Jadi sangat efektif dan semua terdata. Ya, semua terdata. Jadi orang yang baru masuk sekarang, misalnya hari ini kami ngerekrut tim sales misalnya, gitu dia masuk ke Basecamp dia tahu mana sales yang sudah selesai, mana yang belum. Ya, langsung tahu dari bulan lalu pun dia tahu gitu loh, ya. Nggak ada ketinggalan apa-apa dia. Jadi sangat mudah untuk bisa berkomunikasi sesuai konteks. Tadi ya beda dengan grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini kita berhenti 1 hari aja. Misalnya kita hari ini kalau misalnya kita sakit hari ini ya, kita nggak buka WhatsApp pekerjaan sama sekali, besok kita buka udah bingung kita, ya. Ya kan? Ini percakapan kok banyak banget ini apa semua gitu ya. Nah, itu sangat tidak efektif dan rawan miskomunikasi ya. Oke, mungkin cukup jelas juga ya jawaban dari Mas Fikri ya. Teman-teman juga boleh bertanya mumpung webinar kita ini masih bisa berlangsung ya, kira 15 menit lagi. Ada yang bertanya lagi nih Mas Fikri nih. Ya. Salam kenal dari Qatar Mas, ada dari Qatar. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Katanya adakah trainingnya baik untuk owner atau manajer Mas? Ada, tadi kelasremo.com. Tadinya itu kelas offline. Ya. Iya. Sekarang udah jadi kelas online. Udah nggak online lagi. Udah online semua. Oh, waktu itu offline ya Mas ya? Waktu itu offline, itu di Bandung. Iya. Sekarang udah online semua, jadi ya yang mau ikut bisa dari mana aja sekarang, silahkan. Insya Allah tanggal 15 dimulai, tapi sudah bisa daftar dari sekarang, monggo. Oke, siap. Oke, buat teman-teman yang pengen ngikutin kelas remote tuh cukup luar biasa tuh seminarnya. Alhamdulillah sekarang itu udah bisa online malah ya, jadi nggak perlu datang ke sana. Kalau dulu saya luar biasa datang ke sana pakai motor Mas. Mana lagi gerhana bulan tuh lagi dingin-dinginnya tuh. Wow, ya luar biasa. Itu yang di hotel mana ya kemarin ya? Yang di Novotel bukan? Bukan Mas, itu yang di rumah Mas. Yang di rumah aku, yang di rumah saya langsung ya? Oh iya. Iya, yang di taman-taman di belakang rumah Mas Fikri tuh. Iya. Dulu kelas batch pertamanya emang di rumah saya karena eksperimental. Saya pikir nggak ada yang mau ikut tuh. Ternyata itu banyak juga itu. Rame. Ya. Alhamdulillah saya juga udah lumayan dapat pemahaman juga tentang kerja remote yang Mas sampaikan waktu itu tuh. Alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman yang pengen tahu tentang kerja remote ya bisa ikutin tuh ya nanti. Ya. Bisa langsung daftar sama Mas Fikri. Bisa melalui mana tuh untuk daftarnya itu kira-kira teman-teman kalau ada yang ingin mendaftar. Ini ke kelasremo.com langsung. Oh, langsung ke website-nya langsung ya? Iya, langsung aja. Kelasremo.com. Oh, kelasremo.com. Nanti redirect ke kirim email dari situ. Tapi biar gampang ya kelasremo.com aja. Ini ada yang nanya juga nih Mas nih. FB-nya apa ya Mas ya? Wah, FB saya ya. FB saya tuh Fikri Fatullah sih ya. Sebentar. Nah tuh.
Ke Facebook saya. Ngapain ke Facebook? saya nggak install Ada Facebook yang- malah. Ada yang mau add kali Mas? Aktif juga gak Mas kira-kira di Facebook tuh? Lumayan. Cuman saya nggak install Facebook di HP saya. Jadi ya kalau nanti mention atau apa ya lama direspon biasanya. Oh, iya. Biasanya langsung ini aja Mas ya. Iya. Podcast aja ya Mas ya. Biasa Aneh lewat email malah. Hmm. Oh, lewat. Ani nanya lagi deh. Kalau nggak ada yang nanya. Monggo. Itu email saya ya. Sekalian saya share emailnya. Oke. Fikri@kirim.email ya Mas ya. Ya. Oke, Mas Fikri, kalau Yes. untuk kita mau menerapkan remote ini, Mas. Ya. Misalnya kita di tim itu sudah punya kesadaran, oke, kita sekarang karena tadi Mas Fikri kan karena kondisi juga kan, Ya. akhirnya melakukan kerja remote ini. Nah, kita juga sekarang mungkin karena kondisi juga, kita pengen juga kerja remote tapi efektif dan efisien gitu. Itu perlu berapa lama tuh buat latihan tuh Mas kira-kira ya? Kalau untuk step-stepnya gitu. Nggak lama. Malah kalau timnya itu banyak yang masih muda-muda, milenial lah gitu ya, itu cepet. Ya, cepat sekali malah. Nah, ini saya mau nunjukin satu contoh dari peserta kerja remote kemarin. Ya. Nah, ini ada satu peserta kerja remote, Mas Bagus yang di Malang. Saya coba share screen. Beliau bikin catatan perjalanannya, buku hariannya lah gitu ya. Buku harian pindahin kerja remote dari kantoran. Nah ini, kebaca ya. Nah, go to remote by Bagus Ahwan Saputro. Ini dia. Sebentar saya zoom. Tuh. Nah ini catatan dia dari ngantor. Tepatnya 17 Juli 2019, saya menyampaikan mau full remote pada tim inti seperti CEO dan supervisor. Nggak mudah ternyata, ada penolakan beberapa orang. Dikarenakan juga kantor baru selesai, direnov, dengan budget lumayan gede. Ya tiba-tiba pada mau dibikin full remote, agak kaget juga mereka, hahaha katanya. Ya. Nah, Bagus ini unik ya, jadi beliau ini di kantornya merawat orang, tanda petik ya. Jadi orang-orang yang ya kita bilang masa lalunya kurang baik lah ya, misalnya preman di jalan malakin orang, itu dia pungut, tanda petik ya, dia pungut, dia training, dia pekerjakan, dan itu orang sampai tinggal di kantornya gitu loh. Ya. Jadi kerja remote artinya nih orang mau tinggal di mana, tempat pulang yang nggak ada, dia hidup di jalan kan gitu ya. Jadi ada kasus seperti itu, sangat unik. Ya. Nih, lihat ya, mungkin karena mereka juga udah betah, kata si Bagus. Karena konsep kantor saya seperti asrama, jadi bisa tidur di kantor, bahkan ada bibi yang masak, bersih-bersih dan cuci pakaian. Hahaha katanya. Ya. Ini foto kantornya kalau mau ngelihat, foto kantornya Mas Bagus. Ya. Nah ini, ya cukup luas. Ini salah satu ruangan ya, ada beberapa ruangan lagi, jadi cukup luas. Beneran kayak kos-kosan ya. Jadi ini hari terakhir, ya hari terakhir untuk hari terakhir semua pada datang ke kantor, abis ini pulang mereka. Jadi tepat 31 Juli, 1 Agustus sudah full kerja remote 2019. Jadi tahun lalu ya, kalau boleh dibilang tahun lalu nih. Ya, langsung dirumahkan dan ya keberatannya itu lebih ke, lah Mas kan di kantor ada PS, jadi nggak bisa main PS dong gitu ya. Jadi si Mas Bagus di kantornya ada PS4, PS4, pada bisa main PS, pada bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Internetnya kenceng kan, namanya dia bisnis online kan gitu ya. Internetnya kenceng, jadi pada main game anak-anaknya kalau lagi break pakai internet kantor gitu-gitu dibiarin sama Mas Bagus gitu kan ya. Akhirnya keberatannya di situ. Bukan kayak yang lain-lain, enggak. Keberatannya karena fasilitas kantornya memang dibikin nyaman sama Mas Bagus. Jadi mereka keberatan untuk pulang, dan itu juga nggak berapa orang. Akhirnya pada sepakat sama kerja remote. Ada yang pulang ke Boyolali, ada yang pulang ke Bandung, ada yang pulang ke Banten, kemana-mana gitu akhirnya. Karena nggak semuanya memang orang Malang timnya ya. Jadi transisinya seperti itu. Nah, jelas butuh framework baru. Kita nggak bisa tadinya WhatsAppan, terus dibawa WhatsApp-nya ke kerja remote, itu nggak bisa. Tadinya kita ketemuan ngobrol, terus dibawa ketemuan ngobrolnya ke Zoom, itu nggak bisa. Lelah, Zooman itu lelah ya. Mungkin yang sering meeting via Zoom, abis meeting Zoom itu sering ngerasa capek. Ada nggak ngerasa capek, Mas? Kayak lelah gitu ya, kayak capek ya. Dan itu emang ada studinya ya. Kalau kita ngobrol langsung ke orang yang ada di situ, itu kita capek gitu loh. Ya, lelah kita, karena manusia nggak ada di sana seperti itu.
Jadi komunikasi asinkronus atau tidak real time yang tadi, anti real time itu menghilangkan ya sebagian kelelahan itu dan membuat komunikasi lebih efektif karena semua tertulis gitu loh. Kalau untuk pekerjaan yang daily activity gitu, Mas Fikri juga supervisi langsung atau ada supervisornya juga? Ada supervisornya. Ada supervisornya dan dia mendata kerjaan harian ada. Ya, dikirim di Basecamp itu ada fitur namanya automatic check-in. Ya. Namanya automatic check-in, jadi setiap hari dia nanya hari ini ngerjain apa gitu loh, ya. Itu kayak absensi lah mungkin ya, kalau di dunia nyata dia kayak absensi, tapi bukan absensi banget, jadi tinggal si tim kita tuh ngebales, saya hari ini ngerjain ini, ya. Cara lain itu bisa menggunakan yang namanya I done this. Sebentar saya tulis alamatnya. I done this. Gitu, ya. Jadi setiap hari I done this akan ngirim email ke semua tim kita, nanya hari ini ngerjain apa. Tim kita tinggal balas email itu, nanti dirangkum sama I done this, dilaporkan ke kita. Nah, si Anu ngerjain ini, si ini ngerjain ini, si ini ngerjain ini gitu loh. Ya, jadi rapi. Oke. Jadi tetap ada step-nya ya Mas ya. Kalau kita pas mau kerja remote itu ya minimal kayak apa yang mau dilakukan dulu, terus tools-nya kita pakai apa dulu, kita sepakatin bersama gitu Mas ya. Benar. Ada proses yang akan berubah banyak, Mas. Terutama di komunikasi. Ya. Oke. Via email. Ya. File itu harus diupload ke tempat yang semua orang bisa ngelihat. Dalam hal ini Basecamp kalau kami. Jadi file-file kayak misalnya proposal, surat perjanjian, itu semua orang yang berkepentingan harus bisa akses file itu gitu loh. Jadi nggak perlu nanya, sekarang surat perjanjian mana ya kemarin? Nggak perlu. Gitu. Semua udah tahu harus nyari di mana. Gitu. Oke. Oke, Mas Ruli, lanjut Mas Ruli. Oke, siap. Mungkin sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab lagi, karena emang belum ada pertanyaan lagi, mungkin izin minta waktunya sebentar, Mas Fikri, untuk Mas. teman saya menyampaikan sebuah informasi. Oke, pada Mas Seno, bisa dipersilakan Mas Seno. Assalamualaikum Mas Seno. Waalaikumsalam. Oke Mas Seno. Bisa langsung disampaikan informasi mengenai tentang webinar sedekah online ataupun tentang sedekah online ke depan. Oke teman-teman yang masih pengen bertanya bisa langsung chat aja di chat Zoom ya. Ya, di sini mohon waktunya sebentar ya Bang Ruli. Siap. Ya, terima kasih Mas Fikri tadi ilmunya ya Allah berubah. Kita mau apa ya? Ada cara baru lah buat kita untuk yang masih baru-baru nih. Ternyata ada kerja kayak gini lah, keren banget melalui remote dan ke-handle semua. Masya Allah. Ya, di sini saya mungkin sharing aja tentang sedekah online buat sobat-sobat semua tentang bagaimana sih cara sedekah di sedekah online. Jadi di sini saya mau mencontohkan alur atau bagaimana mekanisme cara sedekah di sedekah online. Ya, mohon izin share screen sebentar. Ya, ini tampilan website kami sedekah online. Jadi sedekah online ini salah satu crowdfunding muslim pertama yang ada di Indonesia. Ya, di sini kita di bawah naungan PPA Darul Quran. Ya, untuk sedekah online ini kini ada bisa mobile sama website ya. Ini versi websitenya. Di sini kita memfasilitasi fitur-fitur ada sedekah, zakat, wakaf, sama program. Ya, di sini untuk yang ingin bersedekah bisa melalui sedekah online. Bisa zakat juga, di sini zakatnya ada banyak. Ada zakat profesi, zakat simpanan, zakat perdagangan, ataupun nanti zakat fitrah juga bisa melalui sedekah online. Dan ada wakaf juga.
Dan ada beberapa program-program dari PP di Sedekah Online X PPA Darul Quran, yang dimana mayoritas untuk tahfidzul Quran yang ada di PPA Darul Quran. Ya, di sini saya mau contoh contoh mekanisme gimana sih cara sedekah di sedekah online. Ya, di sini ada salah satu campaign, saya coba di salah satu campaign, ya ini campaignnya Wirda Mansur, ajak berbagi, bantu pedagang asongan, atasi social distancing. Jadi fokus saat ini juga PPA Darul Quran ke dampak dari Corona COVID-19. Ya, untuk tampilannya, jika ingin bersedekah, langsung saja klik sedekah. Ya, di sedekah online ini juga bisa menjadi member. Ini ada caranya. Kalau ingin menjadi member, nanti bisa hanya melengkapi beberapa data saja untuk menjadi member. Di sini saya mau coba langsung yang sedekah saja ya, tanpa perlu mendaftar menjadi member. Ya, ini buffering-nya lama. Mungkin teman-teman juga bisa buka langsung di website sedekah online yang ingin berbagi, membantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak dari COVID-19. Alhamdulillah sampai saat ini PP Darul Quran beserta dengan sedekah online masih terus menyalurkan atas donasi-donasi yang teman-teman semua sampaikan melalui sedekah online. Bagi teman-teman yang sudah bersedekah di sedekah online, insya Allah setiap doa-doa yang teman-teman semua sampaikan akan didoakan pula oleh seluruh para penghafal Quran yang ada di Darul Quran. Mungkin karena jaringan internet agak kurang bagus juga ya Mas Eno ya. Teman-teman mungkin bisa langsung melihat di sedekahonline.com dan bisa berbagi. Salah satu platform bisa berbagi di Darul Quran melalui sedekah online. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas Eno untuk webinar kita selanjutnya? Karena waktu Ya, kita juga mohon izin sudah... sebentar. Tadi ada sedikit gangguan, jadi bufferingnya lama. Ya. Jadi mungkin bisa Bang Ruli terlebih dahulu, Bang. Apaan? Oke, Nanti terima mungkin kasih. bisa dilanjut. Terima kasih. Mungkin bisa kita sedikit ingin memulai kembali ya. Terima kasih juga kepada Mas Fikri Fatullah. Kira-kira dari semua materi-materi yang telah disampaikan luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini mengenai tentang kerja remote, luar biasa, sangat efektif sekali, apalagi di saat pandemi seperti ini ya, bahwa ada solusi untuk kita bisa bekerja tanpa harus bertatap langsung, tapi kerjaan kita masih bisa sempurna gitu dilakukannya. Dan Mas Fikri Fatullah sudah menjabarkan itu semua. Dan mungkin bagi teman-teman juga yang pengen ikut kelas dari kerja remote, tadi sudah disampaikan, bisa langsung saja buka websitenya di kirim.email/remote. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih bagaimana sistem dari kerja remote itu sendiri. Mas Fikri, Yes. gimana Mas? Alhamdulillah hari ini teman-teman sudah banyak dapatkan ilmu dari Mas yang telah disampaikan tadi. Kira-kira Mas, satu pertanyaan dari saya mungkin Mas nih ya. Seberapa kan kirim.email ini lebih berfokus pada promosinya melalui email ya Mas ya? Seberapa besar sih Mas keunggulan mempromosikan bisnis online kita melalui email itu sendiri Mas? Maksudnya gimana pertanyaannya persisnya? Keunggulannya seberapa besar nih dibanding kan ada media-media yang lain gitu. Melalui email kita memberitahukan tentang bisnis kita melalui email itu sendiri. Yang jelas ya
kalau kita punya sosial media, kita pasti punya email gitu ya. Ya. Kalau kita punya smartphone, pasti punya email. Nggak mungkin kan kita aktivasi Android atau iPhone tanpa email ya. Mustahil. Jadi yang jelas ya email itu paling banyak penggunanya di Indonesia dan di dunia mungkin ya. Banyak yang tidak menggunakan Facebook masih ada, yang nggak menggunakan Instagram masih ada, percaya atau enggak. Tapi yang online tuh hampir semuanya punya email. Ya, kalau nggak dia nggak akan bisa ngapa-ngapain di internet kalau dia nggak punya emailnya. Email tuh kayak KTP-nya online ya. Dan email adalah platform yang namanya istilahnya bahasa kerennya decentralized ya, tidak tersentralisasi. Artinya apa? Beda dengan YouTube atau Facebook. YouTube itu di bawah Google. Ya, dia tersentralisasi di Google. Hari ini Google bilang, itu fee-nya atau penghasilan iklan si Anu itu kita turunin 8% yuk gitu loh. Kita mau ngomong apa? Ya kan? Itu namanya platform tersentralisasi yang diregulasi di bawah satu instansi ya. Dalam hal ini Google. Facebook juga begitu. Facebook juga begitu. Facebook mau naikin harga, mau nurun harga, kita mau ngomong apa? Nggak ada. Ya. Sedangkan email itu tidak ada yang centralized, tidak ada yang ngatur gitu loh. Ya. Selama kita punya, ya kita bisa sewa server dari mana aja. Ya, kalau kita mau repot, sewa server, bikin email sendiri, selesai. Kita bisa punya email dengan domain sendiri. Misalnya fikri@domainku.com misalnya, ya kan, gitu loh. Lagi provider email Anda bisa pilih, Anda mau pakai Gmail, mau pakai Yahoo, mau pakai Microsoft Outlook, mau pakai Proton Mail yang aman, atau mau email dengan domain sendiri, ya itu bebas. Nggak ada yang meregulasi gitu loh. Ya, kalau Anda nggak suka aturan di Gmail, Gmail nyebelin, pindah ke Microsoft Outlook, ya silakan, nggak ada yang larang gitu loh ya. Jadi dia tidak tersentralisasi. Dia tidak diatur di bawah sebuah instansi apapun, nggak ada. Ya, semua orang yang di internet bisa punya email sendiri dengan caranya masing-masing. Saya nggak tahu emailnya Mas apa, ya. Saya nggak tahu Mas pakai Yahoo, Gmail, Microsoft, Proton, dan Mas juga nggak tahu saya pakai apa kan gitu ya. Yang Mas tahu cuma alamat email saya fikri@kirim.email, ya sudah. Itu di belakangnya apa masing-masing kan gitu ya. Itu maksudnya terdesentralisasi, nggak ada yang bisa ngatur kita mau pakai layanan email seperti apa, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ada perubahan algoritma ini, nggak akan terjadi yang begitu-begitu ya. Walaupun di Indonesia mayoritas banyak pakai Gmail ya, tapi tetap masih decentralized ya. Nah itu mengakibatkan email tidak pernah berubah dari tahun 75 sampai sekarang gitu loh. Ya, nggak ada perubahan berarti banget kecuali sekarang mungkin email lebih cantik itu aja kan gitu ya, bisa pakai HTML segala macam. Tapi ya secara prinsip ada yang berubah. Ya, bayangkan dari tahun 75. Ya, berapa banyak teknologi di internet yang bisa bertahan dari tahun 75 sampai sekarang. Ya. 40 tahun lebih berarti. Ya, nggak ada. MySpace aja udah hilang kan gitu ya. MIRC udah hilang. Yahoo aja hilang sekarang kan gitu. Ya. Tapi email itu enggak gitu loh. Ya, karena dia email itu bukan miliknya siapa-siapa. Dia terdecentralized gitu. Siapa aja yang punya komputer bisa bikin server, itu bisa punya email gitu. Selesai. Ya. Itu membuat dia independen, itu membuat dia jadi bebas, dan saya yakin sampai 5-10 tahun ke depan juga belum begitu berubah. Email akan masih digunakan, dan yang bilang Indonesia email gimana Mas? Ya di Indonesia orang baru paham cara pakai email maksud saya. Jadi malah baru mulai. Ya. Mungkin ledakan smartphone juga membantu ya, orang jadi memahami oh gini tuh cara pakai email gitu ya. Jadi baru mulai malah sekarang. Nah, semua orang yang memasuki dunia kerja profesional juga akan punya email. Ya kan, kantornya akan ngasih dia email. Bisa kerja di Pertamina, ya, saya akan punya email kan, fikri@pertamina.co.id misalnya kan gitu ya. Itu regulasi dari perusahaan, nggak mungkin kan. Jadi dia harus punya email. Jadi justru usia kerja yang banyak duitnya, kalau boleh kita bilang, itu pakai email. Ya. Bill Gates, Apple, Facebook, sampai sekarang masih pakai email. Ya, Facebook kenapa nggak ngasih tahu update iklannya di Messenger-nya aja kan gitu kan? Kan bisa toh. Tapi enggak, mereka mengupdate-nya melalui email. Jadi buat saya sih email merupakan platform yang terbesar, terbanyak penggunanya, dan mungkin tidak akan berubah sampai berapa tahun ke depan, nggak akan berubah. Jadi kalau mau investasi waktu dan tenaga dan uang di email, mungkin sekarang waktunya gitu loh. Saya punya dulu ada pepatah Cina mengatakan waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, waktu kedua terbaik adalah sekarang. Jadi artinya sekarang adalah waktu kedua terbaik untuk Anda bangun alamat email. Ya, jadi yang belum bangun tolong dibangun sekarang. Bertobatlah
Ya, kumpulin alamat email pelanggan Anda dan mulai dibangun. Siap. Alhamdulillah, luar biasa Mas. Artinya email ini masih sangat luar biasa ya. Masih. Pak, bahkan platform yang sangat terbesar sampai kapanpun gitu ya. Sampai kapanpun nggak tahu Mas, tapi sampai sekarang iya. Ya, Mas Ya, Vicky. qadarullah kalau memang email Ya. tidak works di Indonesia, kemungkinan besar qadarullah mungkin kirim email ya tidak akan bertumbuh karena channel utama kita Benar. adalah email. Ya. Ya. Itu aja mungkin Mas dari saya, Mas. Oke, siap Mas Fikri Fatullah. Terima kasih atas penyampaian materinya Sama-sama yang Mas, terima sangat kasih luar sudah mengundang biasa. saya. Sama-sama kita mohon terima kasih ini, makasih banget. Dan waktu Bang Ahmad Ruli, juga apaan? mendekat ya. Apa? Mau Gimana, Mas? yang tadi mau apa? Ya sekarang udah apa? Saya mau coba. Jadi untuk webnya saat ini lagi di Oke. maintenance. Jadi buat teman-teman, tapi insya Allah masih bisa sedekah. Mungkin bisa dicoba lewat mobilnya. Oke. Ya di sini saya mau coba share screen. Lagi. Oke Mas Eno, karena waktu juga ya, mungkin teman-teman juga udah Ya, paham nanti aja Mas Eno. disampaikan oleh Mas Eno. Oke, sekali lagi teman-teman kita semua mengucapkan terima kasih oleh narasumber kita Mas Fikri Fatullah. Semoga sehat selalu ya Mas ya, berkah selalu usahanya dimanapun berada. Amin. Dan hari ini terima kasih, semoga kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan dan kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini semoga berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Amin. Karena dengan kondisi COVID-19 ini sangat luar biasa sekali dampaknya, krisis ekonomi di mana-mana. Salah satunya yang terdampak banyak sekali para pedagang asongan, pekerja-pekerja harian, termasuk guru-guru ngaji yang luar biasa. Mereka penuh dengan keterbatasan, tetapi mereka masih bersemangat gitu. Dengan kondisi saat ini, mungkin mereka tidak bisa beraktivitas kembali mengajar murid-muridnya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah hari ini sedekah online dan PP Darul Quran beserta Mas Fikri Fatullah sudah mengajak teman-teman semua untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan akhirnya sampai juga kita pada akhir acara, saya sebagai moderator Uli Firmansyah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada narasumber kita Mas Fikri Fatullah, semoga Allah selalu sehatkan, Allah berkahi ilmunya. Amin. Dan jadikan keturunan-keturunannya soleh dan soleha. Amin. Begitu juga dengan teman-teman semua yang ada yang mengikuti webinar kita kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semua, bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan materi-materi pada saat ini bisa melihat langsung di website sedekahonline.com, dan bagi teman-teman juga yang pengen melihat updatean kegiatan dari sedekahonline.com bisa langsung lihat di Instagramnya sedekahonline.com, dan jangan lupa di like, di follow, di share, karena nge-share itu adalah salah satu kebaikan juga. Begitu juga di Facebook fanpage-nya sedekahonline.com. Insya Allah semua kegiatan-kegiatan sedekah online akan diinformasikan di situ, dan kegiatan-kegiatan webinar kita selanjutnya ada di situ juga. Oleh karena itu terima kasih teman-teman semua dan narasumber kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fikri, jazakallah khair Mas. Sama-sama, wajazakallahu khair.